Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bapak-bapak, ada yang kalah soleh di sini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Hui. Ada? Ada kok kalah puasanya Nabi? Hah? Ada kok kalah tahajudnya Nabi? Ada kok kalah lisiannya Nabi, hal lembutnya? Ada? Demi Allah, tidak ada yang kalah ibadahnya Nabi di kolong langit ini. Tapi apa Nabi tidak punya masalah? Dengar tuh tadi kisah kelaparan, Pak. Datang Jibril menawarkan, ya Muhammad, kau berdoa, ini gunung Uhud dijadikan emas. Apa kata Nabi? Lebih baik saya lapar hari ini, besok saya puasa. Kenyang hari ini, besok saya puasa. Kita baru mengelis sedikit tidak makan. Aduh, ya Allah, kenapa kau hukum saya begini? Itu Nabi, ibadahnya bagus. Ada masalah dalam rumah tangganya. Ya Allah, capek saya hadapi hidup saya, ya Allah. Kenapa kau berikan beban berat begini, ya Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kenapa? Karena ayat ini penting. Ratusan ayat dalam Quran, tapi ayat ini yang dipilih Allah sejak 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat dibacakan. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan sakau. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar pilkada kemarin. Kau tepuk tangan tapi kau semua pelakunya. Ustadz, bagaimana kalau sudah terlanjur Ustadz? Sudah terima 300.000? Syaratnya satu, kembalikan uangnya. Malu Ustadz, masukkan celengan masjid. Sudah habis Ustadz, hanya api neraka yang bisa mencuci perutnya. Itu ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar. Islam kalian ketika sholat, Islam pula lah ketika kalian bikin undangan pernikahan. Belum menikah, prawedding. Boleh, tapi jangan pelukan, belum ijab kabul. Yang undang ustadz. Gedungnya Islamic Center. Ibu bapaknya haji. Tapi foto sebelum menikah sudah boncengan pelukan. Pergi ke pesisir pantai naik mobil, naik sepeda tua. Kau mau pergi jual ikan? Ini prawedding, ini ajaran dari mana? Boleh enggak? Boleh. Tapi jangan pelukan, belum halal. Caranya gimana Ustadz? Kita kan mau tahu fotonya. Sebelah kanan laki-laki sendiri. Sebelah kiri kertasnya wanitanya sendiri. Ibu bapaknya di atasnya atau di bawahnya, kedua mempelai. Boleh.
Islamlah kau secara sempurna, secara total. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu Ibu, mau tahu ndak apa yang paling tidak disenangi setan? Mau Ibu? Kalau Ibu dengar ceramah. Tuh setan paling tidak mau. Kenapa? Bocor rahasianya. Maka dia goda kita ketika dengar ceramah begini. Nggak usah kau datang, panas. Nggak usah kau datang, lebih baik kau nonton di rumah. Alhamdulillah setan di rumah bisa kita kalahkan, hadir di tempat ini. Apakah setelah bapak-bapak duduk di sini setan menyerah? Oh, dia goda lagi kau Pak. Nggak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi orang yang pegang HP ketika saya dengar ceramah, sesungguhnya kena godaan setan. Iya, bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Hah? Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau ibu sibuk begini? Siaran langsung juga dia, cuma 2 penontonnya, suaminya sama mantunya. Ayo simpan HP-nya ibu, bisa? Ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya riang gembira? Simpan HP, bisa? Bisa? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tolong diperhatikan sebentar saja. Saya sebenarnya lagi kondisi kesehatan tidak baik. Lagi tidak baik-baik saja. Tadi malam saya dari Singapura berobat, jam 12 tiba. Ya. Nah, ini belum sehat betul, tapi karena cintanya kepada majelis musyawarah, saya datang ke tempat ini. Cuma saya bilang saja tadi sama Mas Seto, jangan duduk di samping saya. Kenapa Ustaz? Tambah jelek saya Mas. Iya toh? Masya Allah ya. Kalau orang gagah duduk di samping saya, dia tambah gagah, saya makin hancur. Untungnya kita masuk surga bukan kualifikasi kegagahan. Kalau kegagahan nomor 1 masuk surga para artis, kita nomor belakang. Tapi alhamdulillah Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ada kulit hitam, wajahnya budak, tapi dimuliakan oleh Allah. Siapa? Bilal bin Rabah. Ada orang tinggi jabatan, cakep, Masya Allah, cakep betul, kekuasaan bagus, namanya Fir'aun. Iya, Fir'aun itu Pak, tidak ada yang berani lihat wajahnya. Tapi karena dia sombong, Allah laknat dia. Apa laknat Allah? Haram masuk surga. Kalau kita masih 50-50. Ada harapan masuk surga, ada harapan masuk neraka Pak. Fir'aun sudah diponis haram masuk surga. Disebut dalam Quran, haram. Padahal dia gagah, elektabilitasnya paling tinggi Pak. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia mau kasih nama anaknya Fir'aun. Jangankan kasih nama, dituduh aja Fir'aun marah Pak. Iya kan? Sebaliknya, ada manusia hina di hadapan manusia, namanya budak. Budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu dia digaji tiap bulan dan dia bisa pilih tuan yang mana dia senang. Tapi budak itu hak milik Pak. Boleh dibakar, boleh ditikam, boleh dibunuh, hak milik seperti Bapak punya handphone. Mau lempar, mau celupkan ke air boleh Pak. Malah saya lihat ada iklan handphone boleh masuk ke air. Untuk apa masuk ke air? Memangnya kau mau bicara dalam kolam? Iklan beleng-beleng. Ya kan? Masita. Tapi karena punya iman, Allah muliakan Masita. Apa buktinya? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium, siapa itu? Barusan saya bau harum seperti ini. Apa dia arwah para nabi? Bukan. Para rasul? Bukan. Malaikat? Bukan. Siapa dia? Jibril? Dia arwahnya Masita. Harum. Sampai Nabi pun Isra Mi'raj masih mencium keharumannya. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan namanya Masita. Dan saya yakin ada di antara ibu-ibu. Nah, supaya kita menjadi orang yang jauh dari Fir'aun, masuk golongan Masita, kita hadir di pengajian ini. Tapi setan dia goda kamu.
Tidak usah dengar ceramah, pegang HP-mu. Kau sudah tahu apa yang dia sampaikan itu. Ngapain kau ngaji kalau begitu? Dari kau lahir belajar A, ba, ta, sampai sekarang itu juga itu kau baca. Kalau kau bilang, sudah kau tahu ceramahnya. Kenapa mesti diulang-ulang? Itu karena setan selalu menggoda kita. Maka simpan dulu HP-nya, dengar dulu ceramah. Ya. Nah, suatu kali Nabi di Madinah sangat panas. Panas betul. Itu Madinah, Bu. Ibu tahu Madinah? Tahu Madinah, Bu? Tahu? Itu Depok belok kiri. Nah, Madinah kalau panas, Pak, asli panas. Kalau dingin, asli dingin. Dan saya sering rasakan. Madinah panas waktu itu. Dalam keadaan panas, tiba-tiba ada seorang manusia keluar dari rumahnya. Berlari-lari kecil dia, Pak. Kenapa? Takut sengatan matahari. Lalu menuju ke masjid. Dia adalah Abu Bakar Siddiq. Selang beberapa saat keluar lagi dari rumah seorang manusia berlari-lari kecil. Juga takut sengatan matahari, maka dia buru-buru. Tak lain adalah Umar bin Khattab. Dia dapati Abu Bakar. Abu Bakar, tidak biasanya siang-siang begini kau ada di masjid. Ada apa gerangan? Lapar Kak Bos. Kosong perut. Daripada saya cuma lapar di rumah, mending saya datang di sini. Lapar dapat pahala. Sama waktu saya sekolah, Pak. Makanya kebiasaan sampai sekarang terbawa puasa Senin Kamis. Kenapa? Saya sering kelaparan waktu sekolah. Saya bilang sama adik saya, daripada kau cuma lapar, mending kau puasa. Lapar dapat pahala. Akhirnya kata Umar, saya lapar, maka saya datang ke sini. Kata Abu Bakar, Umar balik tanya, kau juga kenapa ada di sini? Sama, saya juga lapar. Mereka lanjutkan zikir. Selang beberapa saat keluar rumah seorang manusia, santai aja jalannya, tidak buru-buru. Kenapa? Kemana beliau melangkah, ada awan melindunginya sehingga tidak tersentuh secara langsung oleh matahari. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, siang-siang kok ada ke masjid semua di sini, ada apa? Kata Umar, kami lapar ya Rasul, makanya kami datang. Umar balik bertanya, ya Rasul, Anda juga kok barusan siang-siang begini? Dia bilang, sama, saya juga lapar di rumah, maka saya datang, Pak. Akhirnya Umar punya usul, ya Rasul, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Dahda? Abu Dahda ini orang kayanya Madinah, hebatnya kaya dermawan. Yang banyak di Depok, kaya pelit. Kalau masih pelit masih aman, Pak. Serakah. Kalau pelit dia cuma tidak mau keluar duitnya. Kalau serakah sudah tidak mau keluar, dia ambil haknya orang. Itu yang banyak politisi lakukan di Indonesia. Anehnya kita pilih juga. Apa? Bukan kabelen-belen namanya itu. Iya toh, kita sudah tahu, tapi masih dipilih juga hanya karena pencitraan. Iya. Abu Dahda kaya dermawan. Sampai di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Selang beberapa saat dijawab oleh perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Masuk ya Rasul. Kata Nabi, tunggu dulu, mana suamimu? Baru saja ke pasar, sebentar lagi datang. Oh begini, tidak boleh kami masuk tanpa izin suamimu. Nih, dengar ibu-ibu. Hui, dengar. Tidak boleh memasukkan laki-laki tanpa izin suami. Ini Nabi. Bagaimana kalau sepupu? Sepupu satu kali, tidak boleh. Sepupu dua kali, tidak boleh. Apalagi sepupu lain kali. Tapi yang banyak sekarang baru suaminya pergi ditelepon teman SMA-nya. Cepat kau datang. Suamiku sudah pergi, cepat-cepat. Saya diprotes ibu-ibu. Lebih banyak laki-laki selingkuh dari perempuan. Siapa bilang? Ayo, sama jumlahnya. Kenapa? Ibu-ibu pasti selingkuh juga sama laki-laki. Bapak-bapak pasti laki-laki selingkuh sama perempuan. Tidak mungkin dia selingkuh sama laki-laki juga. Iya Pak, berarti jumlahnya sama. Maka Nabi katakan kita tunggu suamimu. Dengar Bu,
Tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Datang keluarganya dari Sulawesi. Bang, ini ada adekmu nih. Gimana? Kalau suami katakan suruh tunggu di ruang tamu, suruh tunggu di teras, tidak boleh kasih masuk ibu. Haram. Nah, datanglah. Suaminya selang beberapa saat, datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, senang betul. Berkah, berkah, berkah. Hai, begini orang Islam. Didatangi ulama, senang. Ibu-ibu didatangi ulama, senang tak? Datang pengurus masjid bawa map, senang tak? Datang lagi. Aduh. Datang lagi. Sudahlah, saya tahu semua sifat sampean. Kalau pejabat mau datang rumahnya diganti gorden, makan spesial, diganti karpetnya dibersihkan. Sekali penghafal Quran dia butuhkan, kau jemput. Kau kirimi Grab, suruh jemput Pak Imam. Grabnya motor tua, tidak ada lagi sadelnya satu. Terpaksa tergantung kakinya Pak Imam di belakang. Hujan, musim hujan, pakai mantel berdua. Kata Pak Imam, masih lama dek, lagi 2 tikungan Pak Ustadz. Air dari atas, air dari bawah. 1 jam dia salawatan di rumahmu supaya berkah. Dia doakan, dia tinggalkan warungnya, dia tinggalkan pekerjaannya untuk menghormati jemputanmu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 jam tidak pakai kipas sampai ketek semua basah. Begitu mau pulang, kau kasih duit? Kasih, tapi kau kucat-kucat. Ini Pak Ustadz, 50.000. Kata suaminya, 1 jam kau didoakan itu, masa cuma 50 kau kasih? Apa kata istrinya? Ya sudahlah bang, tambah di situ 2 sisir pisang. Bagaimana anakmu mau jadi pendakwa kalau dilihat kau menghormati ulamamu seperti itu? Ini Abu Dahdah senang betul. Ya Rasulullah, terima kasih kau datang ke rumah kami. Kenapa ya Rasul? Kata Umar, lapar kami bos. Jangan juga kau cari di buku bos. Tidak ada kata bos di buku ini gaya dasar latih supaya enak. Lapar kami ini. Adakah bisa dimakan? Tenang ya Rasul. Duduk manislah ya Rasul di sini. Abu Dahdah ke kebunnya. Dia ambil pohon kurma Pak. Dia bawa dengan pohonnya. Bingung Nabi, ya Rasul. Abu Dahdah, kita cuma mau makan buahnya. Ya Rasul, kalau buahnya saya bawa, saya tidak tahu mana yang Anda senang. Kalau saya bawa dengan pohonnya, silakan pilih. Begitu cintanya kepada Rasul. Cukup sampai di situ? Tidak. Beliau potong kambing. Yang paling bagus. Tidak seperti ibu-ibu. Ngasih orang, nak, ada kue di situ. Dalam kulkas, bawakan Ustadz Das'ad daripada basi. La haula wa la quwata illa billah. Nanti basi baru dia ingat ustadznya. Yang lebih parah lagi konsultasi malam-malam. Telepon jam 12, jam 12. Ustadz belum tidur. Kalau saya sudah tidur saya tidak jawab ini anumu. Ada apa? Cek nomor aja Ustadz. Astagfirullah. Ya, sudah. Lalu Abu Dahdah menyembelih binatang yang paling pagi. Sebagian dagingnya disate, dibakar, dipersembahkan kepada Nabi. Nabi menyantapnya dan berkata, Abu Dahdah, tolong bawakan anakku Fatimah. Sudah lama kasihan anak saya tidak makan enak seperti ini. Bawakan anak saya. Ini bapak-bapak ingat nih. Kalau makan enak di luar, jangan kau lupa bini dan anakmu. Nabi Masya Allah, dia ingat istrinya Pak. Bapak kalau di luar traktir orang, semua makan enak. Sampai di rumah istrinya tidak pernah ditraktir. Suami macam apa itu? Tidak pernah dicontohkan Nabi itu. Malah kalau pulang sudah ditraktir temannya. Teman saya yang traktir bu, padahal dia yang traktir temannya. Hati-hati juga ini yang suka ditraktir. Apalagi yang tidak pernah traktir kamu semenjak kau kenal 12 tahun. Baru kau ditraktir, siapa tahu uang pilkada dia kasih makan kau. Nabi menyantap. Sudah itu Nabi mengambil semua sampel makanannya. Diangkat roti, daging. Apa kata beliau? Saudara-saudara sekalian,
Tadi kita keluar dalam keadaan lapar. Perut kosong. Tapi alhamdulillah, berkat persaudaraan di antara kita, perut kita sudah kenyang. Tidak perlu beli kambing, tidak perlu beli kurma. Alhamdulillah kita sudah kenyang. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, sampai Nabi 3 kali mengulangnya. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, semua yang masuk ke dalam tenggorokanmu, makan dan air yang lewat di tenggorokanmu, demi Allah, kelak akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi mengucapkan ayat, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul adzim. Apa hikmah dari kisah ini? Satu, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bapak-bapak, ada yang kalah soleh di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hah? Hui. Ada? Ada kok kalah puasanya Nabi? Hah? Ada kok kalah tahajudnya Nabi? Ada kok kalah lisannya Nabi, hal lembutnya? Ada? Demi Allah tidak ada yang kalah ibadahnya Nabi di kolong langit ini. Tapi apa Nabi tidak punya masalah? Dengar tuh tadi kisah, kelaparan Pak. Datang Jibril menawarkan, ya Muhammad, kau berdoa, ini gunung Uhud dijadikan emas. Apa kata Nabi? Lebih baik saya lapar hari ini, besok saya puasa, kenyang hari ini, besok saya puasa. Kita baru mengeluh, sedikit tidak makan. Aduh, ya Allah kenapa kau hukum saya begini? Itu Nabi, ibadahnya bagus. Ada masalah dalam rumah tangganya. Ya Allah capek saya hadapi hidup saya, ya Allah. Kenapa kau berikan beban berat begini, ya Allah? Kata Allah, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Ayo. Ada orang Pak, sudah 2 anaknya kasihan, tidak punya rumah. Ada orang belum menikah sudah punya rumah. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang punya rumah, punya anak. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Setia suami istri, ada anak, ada rumah. Apa masalahnya? Mertuanya suka intervensi. Mana ada orang manusia yang tidak ada masalahnya? Ayo tunjukkan ke saya. Ini di depan saya. Muka-muka penuh masalah juga ini Pak. Ayo tunjuk ke saya, mana tidak ada masalahnya? Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, sedulur-sedulur, sedulur saklawase. Allah tidak berkata, Dasat, kalau ada masalahmu, kau jadi anggota dewan dulu. Tidak. Dimas, kalau ada masalahmu, kau jadi kaya dulu. Tidak. Allah cuma minta 2 hal. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Itulah resep menyelamatkan rumah tangga. 2 aja, sabar. Ada masalahmu, sabar. Digosip, sabar. Suamiku jelek. Iya sabar. Itulah jodohmu. Kenapa? Allah tahu kalau suamimu gagal, dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Selesai urusan. Istriku suka ngomel, sabar. Kau tidak sabar, pulangkan saja. Ini kau ngomel-ngomel, bertengkar, hamil lagi. Demi Allah, biar dia ulama, biar dia profesor, biar dia pejabat, tapi kalau tidak punya ilmu sabar, tidak mungkin bisa bahagia dalam rumah tangganya. Ini sabar. Istriku suka ngomel, pasti karena kau jarang kasih hadiah. Itu bocor soal. Rahasia perempuan itu Pak, 2. 1 kasih hadiah, 2 puji. Makanya kalau istrimu suka ngomel, pasti 2 ini jarang kau lakukan. Sudah jarang kasih hadiah, tidak pernah lagi memuji. Coba itu ibu-ibu. Biar kau tidak punya, tidak setiap hari kau datang rumah, yang penting ada duitnya, aman dia. Tidak percaya, kau dengar baik-baik ya, saya tanya. Ibu-ibu,
Biar suami tidak pula, yang penting ada Nah, kau dengar baik-baik dia tuh. Itu uang dia cari, Pak. Nah sekarang, apakah rumah tangga yang bergelimpangan dengan salah kalau bergelimpangan ya. Bergelimang dengan materi, jaminan bahagia? Enggak. Kalau gara-gara materi orang bahagia, enggak ada anak orang kaya yang cerai. Buktinya lebih banyak anak orang kaya yang cerai daripada orang miskin. Iya toh? Iya. Kalau dari segi ekonomi, Bu, bukan banyaknya ukurannya, tapi apa? Rasa cukup. Maka bapak-bapak, kalau istrimu suka ngomel, pasti bapak kurang memuji. Dengar ini, Pak, rahasia ini ya, jangan kau kasih tahu yang tidak datang. Pak, ada 3 rahasia. Bohong yang halal, boleh bahkan berpahala. Satu di antaranya, bohongnya suami membahagiakan istri. Boleh bapak bohong. Contoh. Waduh. Kenapa, Bu? Makin hari saya lihat kau makin cantik aja. Padahal makin jelek. Malah bapak kalau jujur dosa. Loh, saya lihat kau makin jelek aja, Bu. Jelek. Hamil juga. Boleh. Ya. Ayo. Maka bapak-bapak, pandailah memuji istri. Kenapa istri suka ngomel, Ustadz? Salah satu sebabnya karena penghasilannya yang terbatas, kebutuhannya besar. Gaji bapak 3 juta. 2 anak. Tidak masuk akal bisa hidup. Kalkulator manapun pasti tidak cukup. Tapi karena perempuan ahli bidang ekonomi, 3 juta dia berusaha hidup dalam sebulan. Coba kalau bapak pegang itu 3 juta. Tidak bisa cukup. Tapi istri 3 juta dia bisa cukup. Karena dia kelola itu dengan kemampuan otak yang terbatas. Maka dia lampiaskan dengan mengomel. Benar, Bu? Maka sabar. Sekarang bagaimana aplikasinya sabar, Ustadz? Ucapkan inna lillahi wa inna alladzi idza asabatu musibah qalu. Gimana operasionalnya, Ustadz? Bapak balik kanan. Sudah, Bu. Sudah. Inna lillahi wa inna. Jangan pula kau tengok baru kau bilang innalillahi. Wah, tambah marah, Pak. Ya, kalau saya itu saya amalkan. Mana sih ada, biar istri Ustadz tukang ngomel juga. Bohong kalau dia bilang tidak ada masalahnya. Bohong. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Bohong itu. Istri Ustadz bohong, biar dia Ustadz pasti ada masalahnya. Apa mulianya Ustadz? Kau kalah mulia Nabi. Nabi ada masalah, Aisyah pernah cemburu. Apalagi Dasat Latif. Mas Dimas, tahu enggak masalah saya paling besar sekarang? Banyak janda curhat, Pak. Waduh. Ustadz, suami saya meninggal, adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia, Ustadz, jiwaku sudah tenang. Tapi maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh. Mohon maaf, saya bukan imam, Ibu, saya penceramah. Tapi rumusnya, saya cuma ucapkan kalau mama nyicik ngomel. Innalillahi wa inna ilaihi. Masih ngomel, saya peluk. Lalu saya menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Mulai senyum itu. Masih ngomel, saya buka baju saya, baru saya peluk. Insaplah. Wah, begitu rumusnya, Pak. Benar, coba amalkan ini, Pak. Kalau orang kaya, Pak, pejabat, selebriti, begaduh tiap hari, paling tidak duitnya banyak. Paling tidak dia punya anak buah.
paling tidak dia populer. Tapi kalau kita sudah rumah ngontrak-ngontrak, suami istri jelek, banyak utang, bertengkar tiap hari, kapan kau bahagia, bos? Paling tidak kalau kau bahagia rumah tanggamu, kau lihat orang kaya, kau lihat pejabat lewat, kamu masih bisa bangga. Kau betul pejabat, kau banyak duit, tapi kau tidak bisa dapatkan kebahagiaan seperti rumah tanggaku. Dan bahagia itu tidak mungkin bisa dicontohkan dari orang lain. Ibu yang harus ciptakan. Kalau dia ngamuk, bapak diam. Diam aja. Jangan sampai menyakiti fisik. Kalau bapak menyakiti fisik, pidana dan juga bapak bukan orang beriman. Balikkan ke rumahnya. Sudah. Iya toh? Ibu-ibu tidak senang sama suami, balik kok ke rumahmu. Jangan malah kau cerita di medsos. Tak kusangka kau begitu. Beleng-beleng. Yang lebih parah lagi saling menghina. Sudah itu baikan lagi. Gengsi dong. Masya Allah. Dengar ini bu. Kami ini laki-laki juga tergantung istri. Kalau istri baik, tidak mungkin laki-laki macam-macam. Mana buktinya? Waduh, istri saya itu bu, bidadari sorga. Benar pak. Meskipun saya selisih 26 tahun. Itu kalau saya keluar rumah, Masya Allah. Dia cium dulu tanganku bu. 3 kali bu. Cukup enggak? Dia cium lagi jidatku. Sudah itu kanan lagi. Sudah itu kiri lagi. Ini agak lama sedikit. Kenapa istri saya? Tanya supir saya bu. Tetangga saya. Biasa saya malu kalau dilihat ibu-ibu tetangga. Lalu dia usap dadaku. Ustadz, ridhoi saya. Meskipun tadi malam bertengkar, dia usap dada saya lalu dia bilang, ridhoi saya. Dia tidak akan pernah tutup pintu mobil sebelum saya bilang, ya sayang, saya ridhai kau. Enak kan? Kau pernah digituin pak? Tapi istrimu tidak mungkin begitu kalau kamu tidak mendidiknya. Didiknya bagaimana Ustaz? Bawa pengajian begini. Itu ikhtiar. Hidayah serahkan sama Allah. Karena kalau kita yang nasihati susah. Kenapa? Bapak tukang bohong. Dia tidak akan percaya. Apa? Bawa. Oh Masya Allah. Saya pernah lihat ada ibu-ibu. Dia putar ceramah. Nasihat kepada suami. Dia nonton. Lalu dia perlihatkan monitornya ke suaminya. Suaminya membalas. Nasihat kepada istri. Ya. Itu bagus. Upaya untuk mendapat ridha dan kasih sayang Allah. Ya. Tidak ada orang pak, tidak ada masalahnya. Maka Allah minta sabar. Kalau kau tidak sabar mau kemana? Sabar aja. Dan hebatnya orang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berat sabar. Yang memang berat. Hadiahnya surga. Kalau tidak berat, kipas angin. Oh bapak ibu dekat aja sama Dasat sudah selfie-selfie. Siapa ini? Jelek, hitam pendek. Apa kelebihannya? Cuma satu kelebihannya. Penuh pesona. Buktinya mana? Kamu foto semua sama saya toh? Iya pak. Sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Ibu-ibu, kalau rumah tangga penuh masalah, pasti sholat dalam rumah tangga dianggap remeh. Tidak mungkinlah Allah buat rumah tangganya berantakan orang yang baik sholatnya. Tidak mungkin. Cuma kan kita sholatnya main-main. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayyalah sholat. Asar lagi. Kau tidak ikhlas. Saya sholat. Betul kau sholat. Tapi cari duit. Allahu Akbar. Tadi 200.000. Mana ya 50 ya? Sami Allah. Malah dia periksa semua kantongnya pak. Siapa bilang kau sholat itu? Kau cari uang.
Saya sholat Ustaz. Betul kok sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Balik ya. Ya kena Seratul. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri semua kan? Ayo, menghadapi masalah rumah tangga, sholat, sabar. Yang kedua, tolak balalah dengan sedekah. Sedekah. Sehebat-hebatmu kamu, jaga suamimu, tidak mungkin kau lebih hebat dari suamimu. Tidak mungkin, maka serahkan kepada Allah untuk menjaganya. Gimana cara menjaganya? Hadirlah engkau di hatinya. Gimana cara hadir di hatinya? Bukan dengan setiap saat video call. Ya kok video call? Ini HP, saya kalau di video call mama nyecek, saya kasih tempel dulu. Baru saya terima, halo. Waduh, jelek jaringan. Iya kan? Makin jago pula suami. Nah, gimana caranya? Hadir di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya kalau mulutmu kasar. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya kalau kau tidak hargai mertuamu. Cara jaganya, hadir di hatinya. Akhlak baik, tutur kata sopan, muliakan orang tuanya, hargai saudara-saudaranya. Biar perempuan mana yang mau menggadunya, dia saudaranya akan melindungimu, mertuamu akan melindungimu. Berikutnya, tolak bala dengan sedekah. Ya, ibu jaga caranya sedekah. Bangun sholat hajat, sudah mulai ada gejala-gejala nih kelainan. Tidak biasanya pakai parfum. Ini parfum aja kerjanya. Tidak biasanya setrika, baju dalamnya pun disetrika. Sudah patut dicurigai. Apalagi kalau terima handphone dalam kamar mandi. Sudah patut. Ibu tidak usah curhat di medsos. Lebih ibu curhat kepada Allah. Caranya, sholat hajat. Adakah manusia yang mampu mengalahkan kehendak Allah? Tolong jawab Pak. Ada tidak kira-kira manusia mampu mengalahkan kehendak Allah? Nah kalau Allah yang taklukkan hatinya, ada yang bisa membolak-balikkan? Tidak, Allah yang membolak-balikkan hati. Maka sholat hajat. Selesai sholat hajat, minta kepada Allah. Dan doa itu tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab, nanti bingung malaikat, lain di mulut, lain di hati. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Dia mau suaminya setia, doa minta hujan dia yang baca Pak. Kan bingung malaikat. Bahkan boleh tidak, bahkan ibu boleh doa pakai bahasa isyarat. Oh, kawin lagi suaminya ini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau. Hambamu tidak mampu dan tidak cakap menyusun kalimat. Tapi Engkau yang tahu apa yang kuinginkan. Ya Allah, lindungi suamiku dari perempuan jahat. Ya Allah, ini ada duit saya 100.000. Saya bawa ke panti asuhan. 100.000 ini ya Allah, niat saya tolak bala. Mudah-mudahan suamiku terpelihara dan terhindar dari wanita jahat. Bismillah, coba ibu amalkan. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek sudah saya hadapi istri saya. Ngomel aja kerjanya ya Allah. Engkau larang saya mengucurhat ke medsos, maka aku datang curhat kepadamu ya Allah. Capek sudah ya Allah. Ini ada duit saya 100.000 ya Allah. Saya tolak bala. Mudah-mudahan istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Bu, Bu, ya, sabar, sholat. 3, sedekah. Yang berikutnya perbanyak amal-amal sunnah. Yang sederhana, sederhana aja dulu. Apa itu? Selawat. Ibu selawat. Gampang diucapkan. Tapi gara-gara itu bisa membuat Allah tersenyum kepada kita. Makanya tidak salah orang tua dulu kita selalu bilang, salawati aja dulu. Ya, ibu bayangkan mukanya suami, salawati bu. Iya, lagi tidur, salawati.
Ya, ibu salawat, usap ubun-ubunnya. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli. Ini lagi tidur, kalau lagi tidur. Kalau dia terbangun, saya salawati kau bang. Jangan marah, salawat. Bapak-bapak juga begitu. Istrimu suka ngomel, bayangkan pegang mulutnya kau salawati. Salawati aja dulu, salawat. Ya, mudah-mudahan dengan salawat itu Allah kemudian membalas doa-doa kita. Ya. Yang berikutnya sunnah-sunnah, ibu biasakan zikir. Ada pahalanya, sangat gampang di lisan, pahalanya sangat berat ketika ditimbang nanti. Kalimat subhanallah, alhamdulillah. Cuma jangan buru-buru. Bapak-bapak rajin zikir tapi tidak berbekas. Kenapa? Karena bapak buru-buru. Ngucapnya tidak ikhlas dan tidak jelas. Apa artinya itu sunnah? Ibu ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri kan. Slow man. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba Masya Allah, ibu-ibu tertimpa masalah dalam rumah tangga, ambil wudhu, sholat hajat, menghadap ke kiblat, duduk dengan baik, lalu ibu menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman. Keluar air mata ibu seolah-olah ibu curhat kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Saya kalau di Makassar salawat zikir gini jamaah ikut. Di sini dilihat-lihati saya ya. Kau kira saya nyanyikan kau? Ya. Coba diamalkan itu, Pak. Coba diamalkan. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas, ya, ingin lengkapnya lagi, banyak ceramah YouTube Dasat Latif, nasihat perkawinan, banyak sekali ceramah-ceramah tentang rumah tangga, banyak sekali. Tapi jangan lupa setelah nonton like and share. Kenapa kau ketawa, cowok? Promosi kebaikan, bos. Kalau kau follow artis cewek, apa kau dapat? Hah? Apa kau dapat? Habis pahalamu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Apa kau dapat? Enggak juga kau dikasih pegang. Hehehe. Saya juga heran, Pak. Orang Islam mayoritas Muslim. Tapi artis-artis yang kontennya enggak jelas, belasan juta penontonnya, Pak. Belasan juta followernya. Ustadz, kasihan ketua majelis ulama. La haula wala quwata illa billah. Maksud saya kau follow lah, karena ndak kau sial kalau kau follow dia. Kau follow lah itu ustadz-ustadzmu. Kau juga ndak rugi kalau kau follow. Minimal kalau lewat ada ceramah sedikit. Mudah-mudahan dengan itu kau dapat hidayah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif. Sudah cukup? Oke. Katanya ada tanya jawab 15 menit. Ini sudah saya pas tadi 13.00. Sudah 48 menit. Nah, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau menjawab? Boleh juga. Silahkan. Tapi jangan kasih susah saya, Pak, ya. Ya, oke. Ya. Sambil saya rehat sedikit. Terima kasih banyak guru kita Ustadz Dasat Latif. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita terapkan di rumah tangga kita masing-masing. Amin. Dan alhamdulillah selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Filarsaga, beserta jajarannya. Terima kasih yang selalu support kegiatan-kegiatan kebaikan di Kota Tangerang Selatan. Ini Bapak Haji Filarsaga sudah hadir bersama kita untuk membersamai sama tim dari Dekra Nasda juga. Terima kasih banyak yang selalu support kegiatan-kegiatan kebaikan. Mungkin dari ayah bunda, abang kakak, kami silakan untuk bertanya. Mungkin kita coba. Bapak ini depan. Boleh, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada agak ini sedikit, Ustaz, karena sering sekali yang disampaikan itu bukan kesuksesan Nabi, bukan kesuksesan para sahabat,
selalu Nabi dalam keadaan lapar, sahabat-sahabat dalam keadaan merana. Apakah ini bukan yang dilakukan oleh Israiliyah supaya kelihatannya umat Islam itu jelek, tidak punya apa-apa? Nah, bagaimana ini Pak Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, begini Pak, saya share saja foto saya Pak, itu pakai mobil Tesla yang begini-begini. Saya dibully Pak. Ustadz pamer-pamer. Saya bilang, jadi maumu Ustadz miskin? Ya, tidak. Kenapa kita cerita ini? Untuk memberikan motivasi bahwa Nabi aja rusak, rumah tangganya banyak masalah, tapi tidak berarti tidak bahagia. Saya ingin kesankan Nabi itu dalam hidupnya penuh masalah Pak. Coba faktanya kan belum lahir sudah yatim, iya kan? Baru 2 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sama Halimatus Sa'diyah. Beberapa kali mau dibunuh sama orang Yahudi. Karena terancam jiwanya, usia 4 tahun baru dibalikkan ke ibunya. Diambil sama ibunya. Ya, Siti Aminah. Usia 8 tahun, kata ibunya, kita pergi ke ke Yastrib. Tengok kuburan bapakmu. Pergilah ditengok. Balik di desa nama Afwa, meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Lari ke kakeknya. 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil ke pamannya. 12 tahun sudah dagang. Dagangnya bukan pakai mobil, onta dari Mekah ke Yastrib, ke Syam, Syria sekarang. Nggak naik pesawat. Ya, kenapa? Kenapa diceritakan seperti ini? Karena di Indonesia Pak, lebih banyak orang susah daripada orang senang. Supaya kau susah, jangan kamu merasa kecil hati bahwa Nabi aja susah tapi bahagia. Susah tidak identik dengan bahagia. Susah tidak identik dengan tidak bahagia. Nabi itu susah hidupnya tapi bahagia. Mana buktinya? Beliau katakan, baiti jannati. Sekarang banyak orang kaya tapi rumahnya tidak dinikmati. Banyak duitnya tapi tidak dinikmati. Malah bukan namanya dia pakai. Kalau kita cerita kebahagiaan, Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Rasulullah sebelum menikah, itu beliau pengusaha muda. Bahkan boleh dikata, orang-orang Islam pertama masuk Islam itu generasi muda. Kalau istilah Indonesia supaya Bapak gampang tahu, anggota HIPMI. Abu Bakar Siddiq, orang kaya. Utsman bin Affan, orang kaya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Orang-orang kaya dulu. Tapi bedanya, beliau itu kekayaannya fisabilillah untuk dakwah. Kalau kita kaya bakil pelit. Allah larang kita kaya, tidak. Saya paling jengkel itu Pak. Biasa saya sandingkan Pak. Misalnya saya post dulu ini saya pakai private jet. Ya, saya dibully. Suka pamer kekayaan. Nah kau tahu ini saya cuma numpang. Nebeng. Bukan saya punya. Saya hanya ingin mencitrakan bahwa jadi mubalik itu tidak mesti susah. Supaya anak-anak kita juga mau belajar agama. Gimana anak kita mau belajar agama Pak? Pulang dia lihat Ustadz pulang bawa ketan. Iya toh? Bawa ayam di kampung, lepas pula ayamnya. Dikejar lagi, jatuh sarungnya Pak. Gimana anak kita mau sekolah agama? Dia lihat artis Pak. Cuma datang lompat-lompat, buka baju, tang. Hidupnya mewah. Maka saya kadang sengaja posting bahwa jadi ulama, jadi pendakwah tidak mesti kau susah. Alhamdulillah saya bukan mau sombong Pak ya. Wah, saya pakai kendaraan di Makassar, sepertinya kendaraan saya pakai Pak, tidak cukup 3 orang yang punya di Makassar. Hebatnya lagi, bukan saya beli, saya dikasih. Allah Karim, hari ini saya dapat lagi orang kasih saya mobil Alphard untuk saya pakai di Jakarta. Tidak perlu keluar duit. Dan siapa yang belikan saya? Non muslim Tionghoa dari Palembang. Coba kita ya, orang yang banyak punya duit, banyak barang-barang mewah, tapi dia beli. Kalau saya, bukan saya beli. Lalu ketika saya post dibully Pak, yang dia senang kita jalan kaki. Yang dia senang kita, kau bilang
yang sinis-sinis begitu. Kamu tahu perjalanan dakwah saya? Kamu pernah enggak rasakan? Saya pernah emosi, Pak. Kau pernah enggak rasakan kita naik perahu malam-malam buaya di samping kita? Tapi alhamdulillah enggak berani ganggu, kan dia bilang di atas bosnya. Buaya darat ini di atas, Pak. Saya bilang, kamu pernah enggak rasakan jam 1 dini hari ditinggal mobil, jam 6 baru sadar sopirnya, penumpangnya hilang? Ini saya pernah rasakan, Pak. Pinggir jalan, saya sholat subuh terpaksa di tengah hutan. Kita semua pernah rasakan. Naik katinting 9 jam. Waktu dihubungi dia bilang cuma 2 jam. Begitu sudah lewat 2 jam, saya bilang, Pak, ini sudah mau hampir 3 jam, tidak sampai-sampai. Dia bilang, Ustadz, sebenarnya ini 9 jam, Pak Ustadz. Kenapa Bapak bilang 2 jam? Karena kalau saya bilang 9 jam, Bapak tidak mau datang. Coba. Bapak tahu penderitaan saya tidak pernah istirahat. Kami ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Ya kan? Nah, kalau ada episode cerita senang-senang, ada episode cerita susah-susah. Kenapa yang susah-susah? Karena saya lihat bapak-bapak muka susah semua sini. Ya kan? Nah, kalau di depan orang kaya, kita cerita tentang bagaimana keutamaan orang kaya. Jangan di depan orang miskin, bapak cerita kaya. Maka dia pasti, waduh, susah betul hidup saya. Ya kan? Di depan pejabat, kita cerita tentang keutamaan jadi pejabat. Supaya dia senang. Allah larang enggak kita kaya? Tidak. Yang Allah larang bakhil. Yang Allah larang at-takazur. Kau berlomba-lomba memperkaya diri, kau pamer-pamer, lalu kau enggan bayar zakat. Kemarin tuh Pak, saya jengkel sekali. Saya post foto saya dengan salah satu pengusaha. Dia bilang, Ustadz, sekali-kali dong foto dengan anak yatim. Saya bilang, saya bukan cuma foto dek, saya puluhan saya sekolahkan beasiswa. Dari mana? Dari honor dakwah saya. 56 orang anak sarjana yatim piatu, tidak mesti cerdas. Saya kasih beasiswa Pak, 56 orang. Kalau lihat muka saya tidak mungkin saya punya. Dari mana saya dapat? Itulah kalau Bapak undang saya ceramah, itulah aku bagi-bagi. Saya bilang, malah ada yang malah Ustadz Matre. Saya bilang, kau minta maaf ya, kalau enggak saya lapor kau di polisi, kurang ngajar kau. Saya marah Pak kalau ada yang maki-maki saya. Kenapa? Saya sampai seperti ini Pak, saya dari bawah itu bersusah payah supaya saya bisa dapat derajat yang agak baik. Lalu kau mau rendahkan saya lawan kamu. Saya orang Bugis, bos. Macam-macam kutikam kau. I'm just kidding. Ya Pak ya. Ada lagi? Ustadz, Afwan Ustadz, ya. Ada pertanyaan dari ibu-ibu yang di bawah tidak bisa naik ke atas Ustadz karena terlalu penuh. Tadi info ke panitia. Pertanyaannya, apabila pendapatan istri lebih banyak dari suami, bagaimana hukum pendapatan istri? Apakah boleh untuk suami dan anak? Dan bagaimana caranya supaya suami bisa ridho kepada istri yang berpendapatan lebih? Oke, ibu-ibu, saya mau tanya, suaminya ibu buruh, gajinya 2 juta 1 bulan. Ibu pegawai negeri, kepala dinas, gajinya 10 juta 1 bulan. Kira-kira ibu masih mau hargai suaminya enggak? Wong ada aja gajinya suamimu lebih besar masih kau bilangnya apa kau? Hah? Itulah sebabnya kenapa Islam mewajibkan laki-laki cari nafkah, bukan perempuan. Kenapa? Karena potensi melawan suami. Saya ulang, potensi tidak berarti semua. Potensi melawan suami. Kenapa? Setan masuk Bu. Ketika ibu normal, tidak ada masalah. Tapi ketika suamimu nasihati kamu dan kau capek pulang kerja, apa kau kata? Masuk setan. Apaan nasihatin? Dia aja gajinya cuma 2 juta. Lawan. Itu sebabnya laki-laki, kau ini laki-laki, kau yang cari nafkah. Istrimu duduk cantik di rumah, kau bawakan uang. Bukan tanggung jawabnya cari nafkah. Tapi berapa banyak perempuan ikhlas pergi jual bawang, gorengan,
mulai sore dia tinggalkan rumahnya, dia jual gorengan, untungnya paling 100.000 satu malam. Rela dia lakukan, kenapa? Mengurangi beban suami. Lalu kau berkhianat, kamu bukan bagian dari umatku, kata Nabi. Tapi apakah perempuan boleh cari nafkah? Boleh, dengan catatan tetap hormati suamimu. Tapi kalau gajimu sudah lebih tinggi dari suami, sangat potensi melawan suami. Dan kalau kau sudah lawan suamimu, dengar, ada 4 perempuan bahan bakar api neraka. Satu di antaranya perempuan yang memaki suaminya. Boleh marah? Boleh. Saya kecewa, Bang. Ku tinggalkan Jawa datang ke Bekasi sini, Bang. Ternyata kau tipu saya, Bang. Boleh, boleh. Tapi tidak boleh menghina. Memang kau goblok. Sama aja kau bapakmu, kurang ngajar ini. Itu bahan bakar api neraka. Nah, sekarang pertanyaan bapak tadi, ibu tadi. Boleh enggak nafkahnya suami istri ini tadi, cari nafkahnya, dia kasih ke suaminya. Ibu dapat pahala ganda. Pahala apa? 1, pahala sebagai ibu rumah tangga dan pahala sebagai kepala rumah tangga. Double gardan ibu dapat. Pahala. Kalau suamimu malas tidak dapat duit, dia tidak dapat apa-apa nanti di akhirat. Tapi hebatnya itu suami, dia tanggung ibu dunia sampai akhirat. Kalau ibu alim, ibu baik agamanya, suamimu tukang judi tidak sholat, kamu tidak urus suamimu. Tapi kalau suamimu ulama, istrinya tidak pakai jilbab, tukang gosip, tidak bayar puasanya, dicari mana suaminya ini? Kok bisa begini ini suaminya? Itu sana mau masuk, pak tunggu dulu, mau masuk surga, tunggu dulu, belum selesai urusanmu. Siapa ini? Aduh, istri saya itu Tuhan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu makna ayat. Jadi makanya ibu jangan juga suka ngomel. Kenapa? Karena ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Dan tidak sedikit suami merahasiakan susahnya cari nafkah agar suaminya agar istrinya di rumah tenang. Saya dalam dakwah, alhamdulillah tidak pernah saya ngeluh sama istri saya. Oh saya ditinggal ini, oh saya begini, saya belum dikasih makan sudah ceramah. Tidak pernah saya cerita. Jangan juga panitia tersinggung. Bukan di sini. Jelas ya? Jelas? Oke. Ada lagi? Cukup. Jelas banget Pak Ustadz. Belum ada nasi box ini ya bro. Mungkin satu dari ibu-ibu yang di atas ya. Ibu silakan ibu pakai kerudung hitam. Kerudung hitam. Boleh dibantu teman-teman ya? Boleh estafet boleh, Ricky. boleh. Afwan Bapak, maaf. Ini pertanyaan terakhir ya ibu-ibu ya. Semua ya Bunda, Bang. Hadiahnya ada deh, pertanyaan terakhir. Ada, insya Allah nanti yang bertanya tadi diantarkan hadiah sama panitia. Iya. Beneran, ini beneran. Beneran ya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya memang sering mengikuti apa yang disampaikan Ustadz di YouTube ya. Saya suka sekali dengan yang apa disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Saya selalu like gitu ya. Dan saya juga pernah melihat itu istrinya Pak Ustadz memang Masya Allah cantiknya luar biasa. Yang ingin saya tanyakan. Ya. Halal Bu ya, halal ya. Ya, silakan. Lagi waktu mau pemilu, saya kan pernah menerima uang serangan fajar. Ya. Saya kan dipaksa katanya ini menolak rezeki. Akhirnya saya terima, tapi saya kasih dengan anak yatim. Apakah itu saya berdosa gitu Pak Ustadz? Ya Bu, terima kasih. kalau mau baik dan mendidik jangan diterima. Ini masalahnya ibu mau juga terima. Kalau dipaksa ndak mungkin dia mau tinju ibu, ndak mungkin. Ya, cuma karena setan masuk ambil aja. Ya, lain kali jangan diterima ibu ya. Kita perbaiki bangsa kita dengan bermula jangan terima uang sogok politik ya, Bu ya. Insyaallah. Ibu ndak kaya dengan menerima 300.000 dan ibu tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Tapi yang pasti 300.000 itu menentukan masa depan bangsa. Kalau ibu terima, itu berarti ibu menutup masa depan anak yang jujur, cerdas, akhlak baik, jadi anggota DPR, jadi bupati. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa untuk masuk jadi pejabat.
Terima Coba kasih, Pak bermula Ustadz. dari itu. Soal istri saya, Bu, ini adik-adik nih yang belum punya istri. Dek, dengar ini kisah nyata. Nggak usah kau pacaran, Dek. Istri saya itu, saya ketemu ibunya hari Ahad dalam pengajian. Jumat saya lamar. Nggak pernah ketemu, nggak pernah lihat. Nanti saya lihat setelah ijab kabul. Kenapa sekarang banyak rumah tangga tidak saling menghormati? Terlalu lama pacaran. Pacaran kau 2 tahun, berapa kali kau tipu? Berapa kali kau bohongi? Dan pada saat itu tidak ada ikatan sehingga kalian saling memaki. Pada saat sudah 2 tahun saling memaki, masuk ke rumah tangga, pasti kebiasaan buruk itu terbawa. Tidak mungkin kau mulai dari nol. Memangnya kau pompa bensin? Tidak mungkin, ya. Maka tidak usah pacaran. Jangan pacaran. Tidak bahagia. Saya buktinya. Tidak pernah ketemu, Pak. Tidak pernah lihat wajahnya. Fotonya aja tidak pernah saya lihat. Nanti sudah ijab kabul, baru saya ketemu. Wow, hafal Quran. Kalau saya pula pergi ceramah, video call. Ustadz, Ece, hafalannya sudah hadis kesekian. Alhamdulillah. Daripada anak orang kaya, cakti, tapi tidak bisa tenang jiwamu. Begitu kau keluar, datang lagi sama mantannya ini. Kau kaya, kau dihinanya. Tapi coba kalau agamanya baik, insya Allah adik-adik sekalian, tidak usah kau pacaran. Kau suka, langsung lamar. Tidak dia terima, berarti bukan itu yang terbaik. Ini pacaran syar'i. Dari mana kau belajar pacaran syar'i? Tidak ada itu. Ya, oke, bos. You understand? Thank you very much. Ya, oke, Bu. Ada lagi? Cukup. Bapak-bapak dulu. Kenapa ibu-ibu semua ini? Bapak-bapak lagi. Oh, satu. Ya, silakan. Ya, satu. Oh ya, silakan. Ya. Sebelum saya jawab, saya mohon maaf. Saya ini Bapak Ibu ya. Jangan bandingkan dengan guru-guru ibu bapak yang lain yang kenyang dengan dalil-dalil Quran hadis. Saya lemah dalam hafalan. Kenapa? Karena saya memang tidak pernah mondok, Pak. Saya SD, SMP di kampung. SMA jurusan fisika. Fisika, Pak, jurusan saya. Kuliah sospol, komunikasi. S2 PR, public relation. S3 juga komunikasi politik. Jadi ustadz. Kalau ustadz yang lain coba sebut, semua dari Timur Tengah. Saya dari Unhas, sospol. Tapi karena niat saya mau dakwah, mau saya banyak berusaha, biarlah Allah yang membantu saya. Alhamdulillah, ya. Biar non muslim pun senang dengar dakwah saya. Nah, alhamdulillah, besok saya mengislamkan lagi, tapi tidak pernah saya share yang mengislamkan orang. Kenapa? Saya menghargai perasaan umat yang lain. Sama juga kita, Pak, kalau diviralkan orang dikafirkan kan jengkel kita, Pak, ya. Begitu juga orang lain. Maka cukuplah mereka dia masuk Islam, alhamdulillah, ya. Oke, Mi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartono. Pertanyaan pertama, iman kan naik turun ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, bagaimana tips untuk biar kita tetap menjaga konsistensi kesabaran dan semangat ibadah? Ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana pengelolaan keuangan di rumah tangga? Apakah harus diserahkan penghasilan suami ke istri semua, atau kalau misalnya setengah saja udah cukup untuk untuk kebutuhan bulanan, apakah sudah cukup? Terima kasih Pak Ustadz. Inilah sebabnya kenapa perempuan gampang masuk neraka, Pak. Ya udah. Baru pertanyaan begitu Pak, tahu ini? Handphone. Kalau Bapak punya handphone pakai terus, kenapa, Pak? Panas. Lobet. Kalau lobet Bapak apain? Cas. Kalau tidak dicas? Mati. Kalau mati masih bisa pakai? Tidak. HP baru, Pak. Pulsanya 10 juta. Kuotanya unlimited, bisa pakai? Tidak. Enggak. Begitu juga dengan hati. Kalau dunia terus, Bapak enggak cas, pasti mati hatinya. Lihat pekerjaannya orang baik, dunia. Lihat rumahnya orang mewah, dunia. Lihat popularitasnya orang, dunia. Lihat mewahnya jabatan orang yang semua fasilitas difasilitasi negara, dunia. Lihat istri cantiknya orang, dunia. Kapan Bapak cas?
Kalau tidak dicas, mati hatinya. Punya hati tapi tidak ada gunanya. Kapan casnya? Satu, nih, dengar dakwah. Dengar dakwah. Dua, berteman orang-orang soleh. Kalau bapak berteman dengan orang soleh, bapak ketularan solehnya. Kata Nabi, kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau harumnya. Tapi kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Bapak tahu kulit kambing? Tahu kan? Kalau dia menjadi pembungkus Quran, kulit kambing yang hina selalu dicium. Ambil Quran, cium. Selesai baca, cium, simpan di atas. Kenapa? Dia mulia karena berteman dengan Quran. Tapi kalau kira Quran berteman dengan drum, Bapak tahu drum? Bersahabat dengan kulit kambing, apa jadinya? Dipukul Pak. Duk, salah milih teman. Ya Pak, kalau Bapak berteman dengan Dasat Latif, tidak mungkin saya bilang, Pak, di mana panti pijat yang bagus ini? Tidak mungkin. Ya kan? Pasti ayo Pak, di mana sholat bagus berjamaah, yang bagus parkirnya. Bertemanlah. Maka di nomor handphone Bapak sebaiknya ada ulama, ada ustadz, ada orang-orang soleh. Ya, ngopi boleh ngopi dengan pengusaha, tapi sekali-kali ngopi dengan penghafal Quran. Supaya apa? Kita berharap ketularan imannya, kebaikannya. Ya. Yang ketiga, Bapak setelah satu, saya ulang Pak supaya tidak lupa, dengar dakwah. Dua, berteman dengan orang-orang soleh. Tiga, jangan kunjungi tempat yang cenderung membuat kita maksiat. Ya, tidak usah saya sebut, tapi tahu Bapak salah. Yang keempat, berapa? Empat. Yang keempat, coba Bapak selalu berpakaian khas orang Islam. Coba Bapak, pernah tidak Bapak lihat saya tidak pakai gamis? Saya kemana-mana sepeda pun saya pakai gamis. Orang bilang tidak nyambung, saya bilang tidak apa-apa, emang saya susah kau. Ayo, minimal kalau saya pakai gini Pak, saya tidak akan ke tempat-tempat yang jelek. Tidak mungkin saya nyasar panti pijat. Pakai gini tidak mungkin Pak. Oh kan cuma mijat Ustadz. Iya betul, lain dipijat, lain mengeras. Ya, jelas Pak ya? Jelas. Ibu-ibu, Bu, kalau mau suamimu baik, tidak jalan kemana-mana, suruh pakai peci hitam, putih. Suruh pakai gamis. Sudah Ustadz, dia ganti di mobil. Sudah karakternya memang sudah itu jahat. Ya. Yang kelima, Pak, paling penting, doa. Ujung Al-Baqarah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Maka jarang, banyak juga saudara-saudara kita yang telah menyatukan dirinya dengan kelompok hijrah, gagal. Kenapa? Karena kembali lagi ke komunitas awalnya. Ya, boleh enggak bergaul dengan mereka? Boleh, tetapi setelah itu Anda yakin dulu tidak akan rusak. Ya, you understand? Yes. Thank you very much. You are welcome. Bagus sekali kau. Ada lagi? Masih banyak ya? Oh, Yang gaji suami. Ya. Pak begini, kebutuhan istri 5 juta dalam sebulan. Maka Bapak dosa kalau punya duit 7 juta cuma kasih 3 juta. Kenapa? Karena Bapak mampu dan tidak memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya 5 juta, tapi gaji kita cuma 4 juta. Bapak serahkan semua. Kelebihan satu, kalau ibu nuntut yang 1 juta, itulah yang Rasul tidak senang. Jangan kau bebani suamimu dengan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. 4 golongan yang saya sebut tadi Bu, yang perempuan penghuni api neraka, satu diantaranya istri yang membebani suaminya melebihi kemampuannya. Halo Ibu. Bu, mau tolong saya sebentar. Tolong saya Bu, angkat sikunya Bu. Ini, tolong gigit. Ayo gigit sikunya Bu, saya kasih hadiah handphone saya. Ada yang bisa? Ayo gigit sikunya Bu. Ayo gigit. Itulah suamimu kau suruh sesuatu yang tidak yang di luar kemampuannya. Ya. Nah, Bapak punya gaji 7 juta. Kebutuhan 5 juta. Jangan kasih semua 7 juta, Pak.
harus ada namanya uang suami. Karena kalau bapak kasih semua, susah nariknya pak. Bener pak, saya pun rasakan itu pak. Betul ya Ustaz, betul. Susah, dia kalau sudah pegang uang pak, susah memang. Kenapa? Ibu, oi, dengar juga saya ini bu. Setengah mati saya bela kau di sini. Bu. Tidak semua penghasilan suami wajib disetor ke istri. Nah sekarang saya tanya ibu, apa semua kewajibanmu kepada suami kau lakukan? Enggak kan? Ya bu, maka ibu, kalau kewajibannya suami sudah terpenuhi, ada namanya uang suami bu. Uang suami ini apa? Datang kemanakannya. Ibu tahu siapa itu kemanakannya? Tahu ibu? Anaknya kakaknya. Ibu tahu siapa kakaknya? Saudara sekandungnya. Sejak kecil dia sama-sama suka duka. Lalu masa datang anaknya, kamu ndak mau kalau dikasih duit. Istri macam apa itu? Maka itu sebabnya supaya ibu tidak sakit hati di depannya kau kasih duit, maka biarkanlah dia sembunyi-sembunyi kasih kemanakannya. Dosa? Tidak. Kenapa? Menjaga perasaannya istri. Karena kemanakan terus. Ya ibu ketawa karena ibu begitu kan? Satu kali ibu masih rela, tapi kalau tiap 2 kali sebulan, ibu betul-betul bidadari surga kalau ndak marah bu. Tapi saya ndak yakin kalau lihat muka-muka, ndak yakin. Ada namanya uang untuk ibunya. Datang ibunya dari kampung, apalagi kalau ibu marah kalau dikasih mertua. Allah keri, jangan bu, istighfar. Kadang ada istri marah kalau dikasih ibu. Itu banyak yang curhat sama saya. Dia kasih istrinya, kasih mamanya sembunyi-sembunyi. Saya bilang iya sembunyi-sembunyi karena kau marah kalau kau dikasih. Dia tahu kamu marah. Maka dia sembunyi. Supaya apa? Supaya kau tenang, ibunya juga dapat. Tidak masuk akal saya kalau ada istri yang marah kalau kasih uang suami, ibunya suaminya. Hei bu, tolong jawab. Ibu pernah rasakan hamil? Pernah? Enak enggak? Oh, jalan aja susah. Mau duduk. Iya tuh ibu. Ada ibu-ibu hamil tengkurap. Berapa lama ibu tidak tengkurap? 9 bulan. Repot kan? Masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia selebriti keluar kok nak? Enggak. Cuma ya toh? Masih ingat waktu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Ya tuh ibu? Nah ibu saya mau tanya. Bu, tolong jawab dengan jujur ibu. Siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang melahirkan suamimu? Siapa menyusui suamimu? Nah sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Jawab ini. Oh saya kalau istri saya kalau ada besok misalnya dia bilang pilih kau ibumu atau istrimu, saya pasti bilang saya pilih ibuku. Istri belum tentu kita jodoh sampai akhir, tapi ibu ndak ada bekas. Tapi dia ndak urus saya dari kecil, itu urusannya dia dengan Allah. Urusanmu bahagiakan orang tuamu. Begitu juga suami, datang mertua, ibu bapaknya istrimu muliakan. Kenapa hidupmu susah dalam ekonomi dan ndak bisa bahagia? Salah satu sebabnya kau durhaka sama orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ya bu ya. Jadi jangan pernah marah kalau suamimu kasih duit keluarganya. Ya. Yang ibu marah kalau dia pelit padahal ada. Ya, bapak juga bukan bagian dari umatnya Nabi kalau pelit sama istri padahal bapak mampu. Ya. Tidak ada orang bangkrut kalau dia sedekah untuk istrinya. Malah istrinya makin ikhlas berdoa. Ya, jelas Pak? Ya, jelas. Ada lagi? Ada nggak sih batas kita sampai, oh kita udah ngajak gitu, tapi
masih belum mau yang istrinya atau suaminya gitu. Ada nggak batas kita? Oh saya nyerah deh, udah nggak bisa diajak gitu. Ada nggak ada batasnya sabarnya kita? Oh ngajak dia udah nggak bisa gitu. Makasih. Dengar ibu, bu. Bagi istri yang menolak ajakan suaminya, pilihannya satu, kena murka Allah. Yang kedua, ikhlaskan suamimu kawin lagi. Ya kan ibu menyerah. Iya kan? Saya menyerah pak. Oke? Karena kau menyerah, nikahkan saya. Surga bu. Ya ibu-ibu, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Bu, nah sekarang pak, ini bukan bermasuk porno dan jorok ya. Ini pendidikan fikih keluarga. Bapak usia 45, istri juga 43. 43 ibu masih sudah menopause ya bu ya? Berarti 60 ibu ya? 60? Oke. Biar Ustadz dibohongi juga ini bu. Berapa ibu? 40. 50. Oke lah. Suami 55. Ibu 50. Ibu sudah tidak mampu melayani suami. Itulah sebabnya Islam menghalalkan poligami. Jangan marah bu, dengar dulu. Jangan dulu. Bu, libido laki-laki itu bu, libido namanya, itu aplikasi bawaan. Ya, ibu punya handphone. Ada kan aplikasi yang di-download, ada bawaan. Yang di-download itu Facebook, Instagram, ya. Boleh dihapus enggak itu aplikasi? Boleh, tapi itu nomor handphone. Boleh dihapus enggak? Kenapa? Bawaan pabrik. Libido laki-laki itu ibu, Allah yang kasih. Dan Allah tahu tidak ada laki-laki yang pernah puas. Kasih dia 90 tahun kasih bini baru, masih bisa dia layani. Dengar dulu. Nggak percaya? Lihat tuh. Ada itu bapak-bapak sudah 80 tahun punya istri, masih punya anak. Maka Allah tahu berat itu bagi perempuan, berat. Maka Allah kasih hadiah. Hadiahnya apa? Insya Allah kau masuk surga kelak. Boleh enggak tidak setuju? Boleh, tapi jangan memaki orang yang poligami. Kenapa? Itu halal. Ibu tahu enggak dalam rumah tangga dalam Quran? Itu kan ada 4 karakter, tipe. 1, suaminya beriman, istrinya kafir. Nabi Lut. Ada lagi, istrinya beriman, suaminya kafir. Fir'aun. Ada suami kafir, istri kafir. Abu Lahab. Ada istri beriman, suami beriman. Ibrahim alaihissalam. Dari 4 sifat ini bu, ibu pilih mana? Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Langsung dia bilang, tidak usah Ibrahim Ustadz, Firaun saja. Inilah perempuan pak, paling susah diajak ngomong. Kenapa? Karena mereka memakai perasaan, bukan logika. Bu, kenapa Islam menghalalkan poligami? Yaitu tadi, ibu 50 tahun, colek, pasti ibu ngamuk. Iya toh? Ya sudahlah ibu, tidak usah dilanjut. Nah, maka laki-laki daripada dia bersinah, Allah kasih pintu. Nikahlah lebih dari 1, boleh. Dengan catatan mampu. Mampunya itu 1, mampu secara materi. 2, mampu dipermalukan. Itu juga mampu. Mampu dimusuhi anak, mampu dimusuhi istri, mampu dibully. Silakan. Boleh dirahasia, boleh. Namanya nikah siri. Tapi yang tidak boleh nikah mut'ah, kontrak. Mana itu nikah siri? Bukan berarti tidak ada wali. Tetap ada wali, cuma tidak ada surat nikahnya. Tapi tidak disarankan. Kenapa? Karena besok-besok pasti yang rugi perempuan. Kenapa kita hidup bernegara? Bernegara itu ada administrasinya.
Besok-besok ibu mau menikah, mau sekolahkan anak, diminta akte kelahirannya. Akte kelahiran tidak bisa keluar kalau tidak ada buku nikah. Tidak ada akte kelahiran, tidak bisa sekolah. Itu siapa yang rugi? Anak. Maka bapak nikahlah secara baik-baik. Ya, untuk menikah secara baik-baik ada dua kata dalam Quran, nikah dan sawaj. Sawaj itu bahasa Indonesianya pasangan. Pasangan namanya pasangan, tidak mungkin sukses tanpa pasangannya. Ibu saya kasih sandal Louis Vuitton, harga 20 juta. Mau ibu? Tapi cuma kiri. Pakailah itu ke Pelas Indonesia, kiri doang 20 juta. Dibilangi kamu gila. Itu artinya bapak-bapak tidak mungkin sukses tanpa dorongan istri. Ibu-ibu tidak mungkin sukses tanpa bantuan suami, maka disebut sawaj, pasangan. Saya bisa ceramah begini bukan karena saya hebat, tapi karena mamanya Ece yang hebat. Mana bisa saya ceramah kalau mamanya Ece sudah marah. Begitu lagi 5 menit saya ceramah, dia bilang pulang kau, pulang. Pulang kau. Kenapa sayang? Anakmu kesetrum. Itulah fungsinya istri. Maka yang baik saling menghormati. Makanya kita Indonesia sebut samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketentraman jiwa. Ketentraman jiwa itu bukan dari skincare. Kalau ini skincare, mukamu putih, lehermu hitam. Apa itu yang membuat suamimu tenang? Tidak, ahlakmu. Ya, paham ibu? Nah, soal poligami ini bab khusus. Dan tidak akan pernah mau diterima ibu-ibu. Jadi tidak usah cerita depan ibu-ibu. Nanti kalau ibu-ibu sudah pulang, baru bapak saya kasih tahu rahasianya. Ya, ibu. Jelas ya? Baik, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz, dan terima kasih ya Bunda Bang Kakak. Ya, dan sebelum. Ya, sebelum. Sudah habis ini pertanyaan. Habis ini kan? doa ya Ustadz. Ya, Bu, selesai dengar ceramah ini, itu kalau dalam ilmu komunikasi namanya efek. Ya, kan itu orang kalau bicara komunikasi ada 5 aja Bu. Siapa, dasat latif, mengatakan apa, pesan-pesan agama, melalui apa, dakwah, pidato, konvensional seperti ini. Kepada siapa, hadirin sekalian jamaahnya. Efeknya apa? Nah ini, efek dakwah itu ada 2. 1, selesai dengar dakwah, oh betul itu Pak Ustadz. Saya lah ini yang selalu menyiksa suami saya. Mulai hari ini saya memperbaiki diri, minta maaf sama suami. Inilah yang Allah sebut dan agungkan dalam Quran. Innamal mu'minuna alladzina isa sukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhum sadathum imanan. Dia bertambah imannya. Itu efek pertama. Efek kedua, pandai juga itu Ustaz. Cerita. Ini juga yang Allah singgung dalam Quran. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak sama saja, mereka tidak akan beriman. Bahkan mereka lebih hina dari binatang. Bapak-bapak tahu binatang? Tahu? Ada namanya kambing. Kakak saya di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya nakal duka seruduk temannya, dia panggil penjaganya, jual itu yang nakal. Jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Apa dia bilang? Bawa pulang, potong, kita makan sama-sama. Dagingnya jadi sate. Isi perutnya coto Makassar. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut. Lidahnya sop lidah. Pipinya sop pipi. Tulangnya sop konro. Pelernya obat kuat. Itu waktu saya kecil dulu, dibakar, diiris baru dibakar. Ya, kambing nakal jual, dan yang beli potong. Tapi kalau ada sedulur-sedulur nakal, tukang gosip, lawan suami, dah pakai jilbab, mau diapa? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau makan? Jangankan makan, diusap aja wajahnya jenazah, ibu mau langsung pegang pipi, enggak, dicuci tangan sabun baru bisa. Begitu jijiknya kita sama jenazah.
Maka itu tujuannya pengajian begini. Agar apa? Agar kita pulang tidak menjadi orang yang lebih hina dari binatang. Mudah-mudahan ada manfaat. Tentu apa yang saya sampaikan ini ada yang tidak berkenan, maafkan saya. Tidak usah saya dibully. Tidak senang, cukup hapus nama saya di blognya ibu. Kalau masih senang, sebarkan, mudah-mudahan jadi amal jariah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.